Di dalam Al-Quran, tertulis bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa keburukan atau kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan, harta, ia amat kikir. Pernahkah kamu mengalami kejadian ini atau melihat fenomena ini di sekitarmu? Sebagai manusia, makhluk yang lemah, wajar bagi kita untuk menjadikan mengeluh sebagai hobi jika ditimpa kesusahan. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut? Tentunya dengan rasa syukur. Bersyukur dengan kehilangan yang menjadi kita lebih ikhlas. Bersyukur di saat kita lemah yang nantinya menjadikan kita orang yang kuat. Bersyukur dengan semua pengalaman pahit yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat ibadah kita lebih rajin. Lalu, jika kita berhasil melewati ujian itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak rezeki, hal utama yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan berbagi dengan orang lain sebagai bentuk rasa terima kasih. Lalu, bagaimana kita bisa bersyukur saat kita ditimpa masalah dan juga bersyukur ketika kita mendapatkan berkat darinya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, manusia itu kalau dapat kesulitan nggak jarang yang banyak ngeluh. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi nggak sedikit juga di antara manusia begitu dikasih kemudahan dia malah pelit. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Itulah sifat manusia yang emang tertulis di dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa dulu seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan iNews melalui program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia, dan seluruh ibu-ibu bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman yang ada di daerah Ciledug, Tangerang ya. Nah, semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, hati kita dibikin ringan dalam menerima ilmu ya. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang sulit diangkat kesulitannya ya Allah, yang ada hutang dilunaskan hutangnya ya Allah. Aminnya kenceng banget ya Allah. Semoga Allah berikan pintu rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung kita akan membahas kali ini yaitu surah Al-Ma'rij yang insya Allah akan dibahas yaitu ayat 19 hingga 21 bersama guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita yaitu Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz, fadhol. Terima kasih Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan juga jamaah yang hadir di masjid yang kita cintai ini, Bapak dan Ibu, yaitu Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita. Amin. Kalau dilihat jamaahnya Masya Allah ini semangat-semangat Ustadz David. Tuh, Ustaz. Dari cara jawab salamnya kelihatan semangat banget. Makanya Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai orang yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, pemirsa iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia sesungguhnya diciptakan dengan sebaik-baiknya rupa dan juga bentuk. Fi ahsani taqwim. Namun yang namanya manusia pastilah tidak sempurna. Ada kekurangan dan juga ada kelemahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah telah ciptakan manusia itu pada hakikatnya lemah. Dan ternyata ada satu sifat yang dimana manusia sudah diberikan nasihat oleh Rasulullah dan juga sudah ada di dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa taala, yang manakala manusia memiliki sifat ini, siap-siap hidupnya tidak akan bahagia. Yaitu apa? Sifat mengeluh. Oleh karena itu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berupa petunjuk Al-Quran yang diberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ma'arij mulai dari ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a. Allah. Wa idza massahul khairu manu'a. Allah. Illal musallin. Allah. Alladzina ala salatihim daimun. Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sifat keluh kesah dan juga kikir. Maka sebagai manusia saya tanya dengan Bapak dan Ibu yang ada di sini, bolehkah kita itu mengeluh? Jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena mengeluh itu adalah sifat fitrah manusia. Nabi pun pernah mengeluh, cuman beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Allah Subhanahu. Maka mengeluh yang seperti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada lanjutan ayatnya di ayat 20 dan 21. Wa idza massahu syarru jazua. Apabila dia dapat ditimpakan kepada dirinya keburukan, dia mengeluh. Apabila ditimpakan kebaikan kepada dirinya, dia pelit lagi, kikir. Bu, Ya. Pak, Ya. kira-kira ada nggak orang begitu? Ada. Dikit-dikit ngeluh, jalan becek ngeluh, hujan ngeluh, nggak dapet duit Ngeluh. jarang dapat duit dari laki. Ngeluh. Dan tidak sedikit dari mereka yang kadang-kadang mengeluhnya curhat ke media sosial sampai update status.
Itu temennya sampai bosen ngeliatin dia ngeluh, Pak. Dikit-dikit update status, dikit-dikit update status. Kira-kira boleh atau enggak? Enggak boleh. Harus kita mengeluh kepada tempat yang baik dan benar. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita mengeluh, tapi jangan sampai mengeluh itu dijadikan sifat daripada diri kita. Makanya Nabi Muhammad SAW mengultimatum bagi para laki-laki. Ini ada hadis khusus buat laki-laki. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, syarrun ma fi rajulin, seburuk-seburuknya sifat yang ada di dalam diri laki-laki apa? Ternyata kata Nabi Muhammad SAW, yaitu syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Laki-laki yang memiliki sifat mengeluh, dan juga laki-laki yang pelit terlalu parah. Bu, Ya, punya laki nggak, Bu? punya. Sering ngeluh nggak? Alhamdulillah. Kalau laki sering ngeluh, dikit-dikit pulang kerja ngeluh, macet dikit ngeluh, apalagi? Pokoknya dikit-dikit ngeluh, hati-hati. Bapak ibu yang mau nyari mantu, cari lihat kepribadiannya, suka mengeluh atau tidak. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat, lebih baik, lebih mampu yang namanya menanggung tanggung jawab dalam kehidupan ini. Maka sangat amat tidak baik apabila laki-laki menjadi laki-laki itu memiliki sifat yang dikit-dikit mengeluh. Jauhin yang begitu. Yang kedua, sifat pelit. Giliran sama orang royal, giliran sama istri pelit. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kayaknya yang jawab ada itu pengalaman. Iya. Makanya Bu, Pak, ini ada itu yang diultimatum oleh Rasulullah SAW. Mengeluh boleh, tapi jangan sampai salah kita mengeluh. Jangan sampai salah kita menaruh harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, salah satu al-imanu nisfani. Iman itu terbagi menjadi dua perkara. Ya. Apa? Yang pertama adalah nisfuhu bis sabri wa nisfuhu bisyukri. Setengahnya itu adalah dengan sabar, setengahnya itu separuhnya adalah dengan rasa syukur. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa tahu dan juga mengeluh sesuai dengan syariat dan mampu bisa menahan daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, dikitin ngeluh, banyakin syukur. Judul kita kan, jika mengeluh adalah hobi, maka jadikan bersyukur sebagai solusi. Nah, silakan yang mau bertanya angkat tangannya, Bapak atau Ibu. Ya, silakan. Yang di tengah, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi dari Majelis Ta'lim Ummahat Cinta Al-Quran. Ustadz, boleh nggak saya bertanya? Ya, sabar Bu. Ya, tarik nafas dulu. Ustadz, Ya. boleh nggak saya mengeluhkan tentang suamiku kalau di kode tuh tidak peka karena saya juga ingin disayang, dikasih uang jajan lebih gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz David. Ya, Ustaz. Disuruh peka ya. Lah iya, ini kayaknya titipan pertanyaan istri saya juga ini. Suruh peka nih Pak David. Silakan Ustaz, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bolehkah kita mengeluh kepada suami kemudian bahwa ingin ditambah uang jajannya? Iya, jawabannya boleh. Curhatan istri itu adalah salah satunya kepada suaminya. Bu, kalau dikodein udah nggak mampu, langsung kasih to the point.
Boleh Kenapa? ya? Boleh kan? Boleh, Boleh. langsung. Kenapa? Karena laki-laki biasanya kagak paham sama yang kode-kode. Pak, betul? Betul. Maunya yang langsung aja, Pak. Ono temen umroh, masa mamah nggak umroh? Ayo dong kita umroh berdua toh. Iya. Iya, jangan ngode-ngodein. Iya, gimana ngodenya? Iya, kode-kode. Pak, noh lihat. Heeh. Orang umroh noh. Iya, noh orang umroh noh. Kata Lah emang apa? Ya enggak umroh aja. Gak ngerti lagi. Gak ngerti. Iya, kalau bilang insya Allah tahu, oh mama pengennya seperti itu. Emang Pak, emang kadang-kadang ibu-ibu sering begitu. Bikin sesuatu itu agar dicari perhatiannya. Mencari perhatian. Apa nih kira-kira yang bakal jadi dia seneng, kan begitu. Betul. Makanya saya kalau ngajak istri saya ya ke mall, itu saya adalah orang yang paling peka. Gimana Ustaz? Giliran kalau dia nengoknya ada begini, iya saya tutupin. Kenapa? Wah, berarti dia pengen dah. Iya bener ya kayak gitu, Iya, Ustaz David. betul. Iya, saya bilang jangan noleh gitu kan. Iya. Jangan noleh. Kenapa? Kalau noleh ntar pengen kan gitu. Iya, soalnya apa? Kelihatan kalau cewek kalau jalan-jalan, ya kalau pengen sesuatu cuman gini doang, oh berarti biasa. Tapi kalau nengok sampai kayak begini, berarti itu salah satunya adalah Kepingin. Iya, kepingin. Nah, makanya saya tutupin aja deh. Iya, jadi hukumnya apa? Boleh. Ya boleh kita mengeluh kepada suami dan meminta kepada suami dan ibu-ibu dimanapun ini, saya pesan kepada wanita semuanya yang ada di Indonesia. Bahkan ada di dunia. Kalau pengen apa-apa jangan kode-kodean apa. Laki-laki pusing. Udah mah pusing kerjaan. Udah mah pusing nyari duit. Udah mah pusing banyak utang. Di rumah diambekin. Ditanya, "Mah, kenapa sih diem baik?" Lah ngapa, ngomong apa? Pengen apa? Giliran dikasih duit segepok. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bu, Ya. intinya boleh dan jangan lupa bersyukur. Insya Allah kalau bersyukur Allah cukupkan semuanya. Amin, Amin ya rabbal alamin. Bu, kalau saya Bu suami yang peka. Kalau istri udah demam sakit, jangan bawa ke rumah sakit. Kemana tuh? Toko emas. Nah, pasti sembuh ya kan Bu? Oh iya Pak. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan lagi kajian kita di Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru bergabung, tema kita adalah tentang jika mengeluh adalah hobi, maka jadikan bersyukur sebagai solusi. Jangan banyak ngeluh tapi banyakin syukur. Ya Bu ya, Bu. Pak. Ya. Sesulit apapun pasti kita bisa lewatin ini semua. Setuju? Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yuk sama-sama kita simak kajian tafsir surah Al-Ma'arij ayat 22 hingga 29 bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama kita yaitu Ustadz Ramli Ahmad. Untuk itu kami persilakan. Fadol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kelihatannya ceria betul ini. Masya Allah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Pak sehat Pak? Kantong sehat kantong? Beda urusan kalau udah Pakai sama ditahan. kantong ini beda urusannya. Oke, baik biar tambah semangat. Boleh sholawatan? Boleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini kayaknya kalau cahaya hati Indonesia sampai maghrib ini kayaknya cakep. Sampai maghrib. Waduh. Saya pulang duluan tapi. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du. Ibu, Bapak, Masya Allah kelihatan ceria betul dari tadi karena memang tema kita di pagi hari ini luar biasa. Temanya kalau seandainya mengeluh itu adalah hobi, maka syukur itu adalah solusi. Tapi di sini kayak nggak ada yang ngeluh nih. Nggak ada. Semua ceria semua. Ya Allah. Iya, kelihatannya luar biasa. Pokoknya punya masalah di rumah, sampai di sini alhamdulillah selesai masalah. Yang punya masalah kontrakan belum bayar, aman. Ikut cahaya hati. Anak nih mau sekolah, SPP belum bayar, datang ke cahaya hati. Aman. Aman. Nanti insya Allah Bang David tanggung jawab. Tanggung jawab beliau. Iya. Jadi saya yang tanggung jawab. Iya. Oke, kalau seandainya mengeluh yang di sana kerjaannya belum beres, ibu rumah tangga mengeluh dengan anaknya yang luar biasa aktifnya, maka syukur ini harus diutamakan supaya ketika nanti Allah memberikan ujian, syukur ini akan menghapus semuanya. Contoh Bu, contoh. Bapak di jalan macet, betul Pak? Macet. Mak-mak nelpon. Halo ayang beb. Masya Allah tuh. Kalau ditelepon sama mak-mak, ayang beb lagi di mana? Masya Allah. Bapak senang betul, pingin ketemu ibu-ibu, betul? Coba kalau begitu, mak-maknya nelponnya suaranya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak lagi di mana? Luar biasa. Di kantor sudah diomelin atasan, di rumah diomelin bini, sampai di jalan juga macet, tanggal udah tua, belum bayar cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah. Semua adalah keluh kesahnya manusia, tapi ternyata Allah menjawab semuanya. Bahwa sesungguhnya diturunkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala tetap bersama solusinya. Setinggi apapun, sebesar apapun ujian itu, kalau seandainya ujian Bapak segede Gunung Renjani, yakinlah se-Indonesia ini adalah rahmat Allah. Betul? Kalau seandainya ujian ibu-ibu segede Indonesia, yakinlah satu dunia ini rahmat Allah. Kalau seandainya satu dunia ini ujian sebesar itu ujiannya Bapak dan Ibu, yakinlah bahwa seluruh dunia dan seisinya bahkan langit pun adalah karunia dan kasih sayang Allah. Tidak ada yang menjadi suatu hal yang berat. Maka oleh sebab itu solusinya bagaimana? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Allah. Keren gak? Ayatnya mantap betul. Apalagi yang di depan. Wah. Iya.
Orang yang berkeluh kesah di sebelah sana, di pojok sana mengeluh, di sono mengeluh. Tapi ternyata bahasa Allah, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Istiqamah dia dengan sholatnya. Situasi dan kondisi apapun dia tidak pernah tinggalkan. Ternyata ibu-ibu lagi goreng ikan. Goreng-goreng. Kehabisan gas. Allah, habis gas. Betul. Iya. Ampe bapak-bapak juga lagi nyetir kehabisan bensin. Ya Allah, kehabisan bensin. Yang tidak pernah mengeluh hanya orang-orang yang terus istiqomah dalam sholatnya. Maka bagi orang yang meninggalkan sholat ini ancamannya juga luar biasa. Sejahat apapun kamu, sejelek apapun kamu, bahasanya nih Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah gak ada yang jahat. Kalau masih mau melaksanakan sholat, maka insya Allah semuanya lancar Bapak Ibu. Semuanya lancar. Ini ngomong udah pada sholat belum? Nah ini dia. Karena belum waktunya. Alhamdulillah. Kalau sudah waktunya, Allahu Akbar. Segera. Laksanakan sholat. Karena wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Syukur kita sudah ada. Kesabaran penuh dan minta ridhonya Allah serta pertolongannya Allah. Maka turunlah apa yang kita harapkan. Yang kedua, bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat ini tergolong orang yang munafik. Bang David, tergolong orang yang munafik. Tergolong orang munafik. Dikuatkan oleh ayatnya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah. Ya. Jadi orang-orang yang munafik ini kalau mau sholat pasti dilihatin orang. Ibu-ibu rajin taraweh. Nah kemarin taraweh itu kan karena ngelihat bapak-bapak. Ya kalau nggak ada bapak-bapak, kalau mungkin imamnya luar biasa, nggak mau datang. Nah termasuk daripada munafik. Yang kedua, orang yang munafik ini ketika dia sholat malas minta ampun. Kata bapak-bapak bangunin ibu-ibu subuh. Neng, bangun Neng. Iya, tarik selimut. Bangun. Siram aja Pak. Siram. Nah, setelah seperti itu terjadi, bagaimana? Ternyata manusia ini kusala. Dia malas melaksanakan sholat. Giliran dapat ujian, giliran dapat teguran, dia ngeluh terus. Tapi diminta untuk sholat sulit banget. Betul. Nah, kayak pengalaman. Nah, ya kan? Nah, oleh sebab itu sholatnya jalan, alhamdulillah. Kalau seandainya juga bisa untuk bersodokohnya jalan, alhamdulillah. Karena orang yang bersodokohnya jalan, terus dengan sholatnya jalan, termasuk dari kategori orang-orang yang bersyukur, akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua punya ujian Bapak Ibu. Siapa yang tidak punya ujian? Kita, saya, ibu, bapak sudah bikin masalah semenjak masih di dalam perut ibu kita, betul. Mak kita lahir brojol begitu tuh, mau ke arah kanan susah, kiri susah. Tidur terlentang udah kayak kubah masjid. Ya kan? Tidur terlentang kayak kubah masjid. Mau kemana-mana nggak mungkin dia titipkan kepada bapak. Mas, saya titip sebentar saja ya. Saya titip sebentar saya. Nggak bisa. Sudah bikin masalah. Lahir dari rahim perut ibu kita. Oe. Bikin masalah. Betapa banyak saraf yang putus. Darah berceceran. Masalah tidak? Masalah lagi. Maka oleh sebab itu karena manusia ini sumber masalah dan boleh berkeluh kepada Allah. Coba terkadang kita ngeluhnya kepada manusia, betul Bu? Kumpul sebelah sana curhat bareng. Kumpul sebelah sono gosip. Kita curhat, aku loh ini, aku loh yang seperti ini. Begitu. Nah, sehingga kita lupa curhat kepada Allah.
Kita lupa bahwa yang pegang kendali ini adalah Allah. Setiap manusia punya masalah. La yukallifullahu nafsan illa Usaha. Oke, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz, kita akan lanjutkan ya Ustadz ya. Oke. Baik, silakan Ibu. Bu, setiap manusia pasti punya masalah. Bagaimana kita menghadapi masalah itu dan yakin bisa keluar dari masalah, bergantung hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapa yang mau nanya angkat tangan, silahkan. Ya, baik Ibu. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ida Parida dari Majelis Taklim Umaha Cinta Al-Quran, Ya, Baitur Rahman Ciledug. ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, di era sekarang ini banyak terjadi PHK di mana-mana. Ya. Terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Indonesia lah ya. Nah di sini banyak kecemasan dari orang-orang yang ter-PHK itu, termasuk saya pribadi misalkan gitu ya Pak Ustadz. Susah untuk menanggapi, merangkum daripada informasi itu gitu Pak Ustadz. Bagaimana menghilangkan rasa cemas itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian banyak informasi tentang PHK, tidak hanya di pabrik, bahkan juga di perusahaan-perusahaan swasta, termasuk stasiun TV juga banyak PHK kemarin ya. Nah, akhirnya kita jadi cemas, saya kapan nih? Atau jangan-jangan anak saya juga kena. Nah, gimana menghilangkan rasa cemas dan khawatir? Dan juga buat orang yang kena PHK, bagaimana menghilangkan rasa kekhawatiran menghadapi masa depannya ini gitu ya. Kira-kira gitu ya Bu ya. Silakan Pak. Oke. Untuk yang di PHK, terus nanti dengan ujian-ujian yang lainnya, menghadapinya seperti apa? Hati pertama kali kita lihat dulu. Yang pertama, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah untuk mengobati hati kita. Hati ini obati dulu. Karena setiap masalah ini akan datang silih berganti. Tapi bukanlah orang yang tidak punya masalah ini orang yang mantap. Tidak, tapi orang yang punya masalah ini bagus. Bahkan yang tadi di PHK. Tapi dia tetap istiqomah meminta kepada Allah. Seperti baginda Rasulullah Ibu. Ketika meminta perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sampai berbulan-bulan. Tapi beliau tidak pernah untuk lepas dari meminta kepada Allah. Sampai pada akhirnya Allah mengatakan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Silahkan sekarang ini wahai kekasihku, kamu palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Saat ini mungkin belum terijabah Bunda, tapi suatu saat pasti akan terijabah. Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada hambanya, dia sering mengujinya. Dia sering menguji hamba, itu tanda cinta kepada Allah. Tanda cintanya Allah kepada hamba itu. Nah tapi kalau udah mulus kerjaannya, nggak pernah merasakan sengsara, tidak pernah di PHK, takut sombong. Maka oleh sebab itu saat ini tetap memunajah kepada Allah. Semoga kita diberikan tetap kelapangan untuk menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Bu, yuk kita sedikitin ngeluh, banyakin syukur. Karena kalau sedikit-sedikit ngeluh yang ada pegel hati. Betul apa betul? Kalau kita sholat ya ngadu sama Allah, insya Allah pegel hatinya hilang. Betul apa betul? Pernah ngalamin kayak begitu Bu? Pernah pastinya. Kalau kita lagi sulit, lagi sedih,
langsung ambil wudhu, sholat, ngadu sama Allah. Insya Allah jawabannya mungkin gak sekarang, bisa jadi nanti, bisa jadi besok. Tapi yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin ya robbal alamin. Nah, kita akan berbagi keberkahan buat semuanya yang hadir di sini melalui Luwak White Coffee dan juga dengan Ustadz Abdul Kafi. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Tidak lupa kita berikan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kadangkala yang kita ingat itu cuman susahnya yang kita dapat. Tapi kalau lagi susah, coba deh ingat-ingat berapa kali Allah berikan pertolongan sama kita. Benar apa benar, Bu? Banyakan mana? Sulitnya apa kemudahan yang Allah kasih? Mudah. Pas udah mentok kita berserah diri, berapa kali Allah kasih jalan keluar. Itu yang akhirnya membuat kita yakin bahwa Allah itu baik dan maha baik terhadap kita hambanya. Yuk, siapa yang mau bertanya seputar tema kita ini? Ya, siapa angkat tangannya? Baik, siapa nih, yang mana nih? Yang di depan, oke silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Fariyah Cipto Supatmo dari Komplek Departemen Perdagangan Jemaah UCA Ciledug. Ya, silahkan Ibu Maria. Mau tanya Ustadz, apa betul selalu keluhan akan menjadi negatif? Ya. Terus apakah curhatan itu bisa menjadi baik yang telah menjadi doa yang telah diizinkan oleh Allah dan dianjurkan Allah? Terima kasih. Oke. Hanya itu. Ya, Terima ya, kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya apakah ngeluh itu pasti selalu jelek? Sedangkan kalau kita curhat itu sama Allah pasti akan selalu baik. Allah akan pasti jawab curhatan kita sama Allah, gitu ya Bu ya? Ya, karena kalau ngeluh apalagi ngeluhnya sama orang pasti belum tentu dapat solusi ya Bu ya. Betul nggak sih gitu Ustadz? Apa selalu begitu? Silakan Ustadz Abdul Kafi, fadhol. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus. Keluh kesah itu adalah fitrahnya manusia. Tidak ada satupun manusia yang dia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah ada pun satu manusia yang dia tidak pernah mengadu. Karena pada hakikatnya Allah ciptakan dan Allah berikan sifat manusia itu dengan keluh kesah dan juga rasa mengadu. Sebagai bentuk bahwa kita adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya bagus. Apakah setiap keluh atau mengeluh kita itu adalah buruk? Jawabannya tidak. Tergantung apa yang kita keluhkan. Kalau yang kita keluhkan berkaitan dengan aib yang berpotensi akan menimbulkan keburukan kepada diri kita dan keluarga, maka jatuhnya buruk. Tapi kalau mengeluhnya mengenai sesuatu problem yang ingin mencari solusi dari sesuatu hal masalah, maka itu adalah mengeluh yang baik. Dan yang pertama keluh kesah itu harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pasti setiap keluh kesah hambanya Allah pasti akan ganti dan Allah akan berikan daripada solusi. Maka Rasulullah SAW pernah mendapatkan cacian, makian, bahkan hinaan, bahkan siksaan yang diberikan masyarakat Taif pada saat di mana Rasulullah ingin berdakwah, ingin mencari tempat di mana beliau bernaung, berlindung daripada kafir Quraisy. Tapi apa yang dilakukan daripada penduduk Taif? Ternyata dia mencaci Nabi, menghina Nabi, kemudian bahkan melempar Nabi dengan batu-batu. Lalu Nabi mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya luar biasa. Inni ashku du'fa quwwati. Ya Allah,
aku mengadu kepada engkau, lemahnya aku. Tuh. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Dan juga lemahnya diriku dan hinanya diriku di hadapan manusia. Seandainya engkau menjadikan aku ini ya berdakwah dimanapun tempat itu berada dan aku seperti ini lagi, fala ubali, aku tidak peduli asalkan Allah tidak marah kepadaku. Itu jawaban daripada dan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluhkanlah keluh kesah kita kepada Allah. Pasti Allah akan kasih jalan keluar kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan bersabar. Allahu a'lam. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, siapa yang mau nanya lagi angkat tangannya? Silahkan. Iya. Ya. Silahkan Ibu. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis dari Majelis Ummahat Cinta Quran Masjid Baitur Rahman Celduk. Masya Allah, siap Bu. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, gimana caranya agar kita selalu punya harapan? Padahal tiap hari kayaknya hidup semakin berat Pak Ustadz. Oh, iya. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih ceritanya Ibu. Bu siapa tadi namanya Bu? Bu Iis. Bu Iis bilang ngelihat kayaknya makin hari makin kesono. Makin gak jelas. Gimana caranya supaya kita bisa numbuhin harapan sedangkan kita sendiri gak yakin ngelihat ke depannya kok keadaan akan lebih baik. Silakan mungkin Ustadz Fadol. Baik, bagaimana caranya untuk biar harapan ini selalu ada dan tumbuh? Ya, kita lihat Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan sedikit ulasan kepada kita. Li'anna roja'a yurithu al-mahabbah. Nah, ketika ada harapan dan selalu terus berharap akan menumbuhkan rasa cinta untuk melaksanakan apa yang saat ini kita sedang usahakan. Nah, bagaimana sekarang cara menumbuhkannya? Pertama, bahwa sesungguhnya manusia ini tadi disampaikan dha'ifa ya Ustaz. Nah, lemah. Kalau tahu diri lemah butuh pertolongan. Setelah butuh pertolongan, bagaimana dong cara memintanya? Nah, cara memintanya kalau kepada Allah, salah satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan dicatat orang yang insya Allah akan mendapatkan naungan di hadapan Allah, di mana kelak tidak ada lagi naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana mereka rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang, kata-kata rajulun jangan ditafsirkan bahwa ini laki-laki doang. Ibu, bapak juga kena. Muda, tua, nenek-nenek, aki-aki kena. Ya. Jadi seseorang yang di tengah keheningan malam, ya Allah, aku minta padamu agar dikeluarkan dari masalah ini. Cakep. Di mana orang khalian, fafadat ainahu, orang saat itu tidur nyenyak, dalam tidurnya lagi nyenyak, tapi ibu mau terbangun. Bapak mau untuk bangun untuk sholat, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh rasa cinta. Contoh, ibu sedang jualan, suka dengan jualan itu. Tambah semangat lagi. Tumbuh giat gigih untuk bekerja. Rahmat Allah dan pertolongan itu datang. Ala inna nasrallahi qarib, bahasa Allah, bahasa Al-Quran. Sungguhnya pertolongan Allah itu dekat dan akan datang kepada kita. Allah Ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz, kadang kalau kita ngedengerin curhatan ya, kebagian orang kalau kita nggak ada masalah nggak cerita ke orang lain tuh kadang kala malah jadi stres. Ada yang begitu ya Bu ya. Kadang kita butuh orang juga, butuh temen juga untuk kita dengar. Walaupun kita tahu memang sebaik-baiknya curhat itu ya sama Allah. Boleh nggak sih? Ya karena kan itu bagian dari konseling nih Ustadz Abdul Kafi nih. Kadang-kadang suka ngobrol sama siapa gitu kan gitu. Kepada siapa sebaiknya kalaupun emang kita pengen ngobrol, mencurahkan perasaan atau masalah kita
ke orang lain. Boleh nggak kita curhatnya ke orang tua atau curhatnya ke suami? Karena nggak jarang kalau kita curhat sama orang yang dekat, yang timbul malah masalah lagi. Karena apa? Karena orang yang kita curhatin juga sama-sama punya masalah dengan kita. Kepada siapa kita boleh curhat selain kepada Allah? Artinya gini, kalau dalam tuntunan Islam kepada siapa yang boleh? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya bagus. Yang pertama kepada orang yang faqih. Faqih itu berarti dia paham dan mampu dalam segi agama. Ya. Yang kedua dia adil. Ini menjadi syarat utama kalau dia ini ya boleh kita curhati apa? Adil. Adil artinya adil. Kadang begini, kita curhat kepada orang tua, belum tentu juga orang tua belain kita. Iya betul. Boleh jadi malah orang tua belain orang yang di luar itu. Kemudian yang ketiga, salah satunya adalah jujur. Ya, jujur. Itu adalah 3 syarat bagaimana kita boleh curhat kepada orang tersebut yang memang faqih, adil, alim, dan juga jujur, shadiq. Faqih, alim, adil, jujur. Biasanya ada di kalangan ulama ya, yang orangnya bijak. Dilihat-lihat juga itu boleh curhatnya ke sana ya. Kalau yang ibu sama ustazahnya ya, kalau yang bapak-bapak ke kiainya. Ya mudah-mudahan Allah berikan salah satu cara untuk bisa keluar soleh, hikmah dari situ. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahman dan juga seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Gak boleh ngeluh, gak boleh ngeluh, gak boleh ngeluh. Banyakin syukur, banyakin syukur, banyakin syukur. Karena banyak nikmat Allah. Lebih banyak daripada kesulitan yang kita hadapi. Dan pasti pertolongan Allah diberikan kepada kita semua. Yakin sesulit apapun Allah pasti akan berikan jalan keluar dari masalah kita. Insya Allah harus ya yakin. Ya kalau udah mulai hatinya gelisah, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku yakin Engkau akan memberikan pertolongan kepadaku. Jangan banyak nyalahin orang, introspeksi diri, dikasih jalan keluar. Silakan yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Masya Allah, silakan bapak. Pak boleh bapak angkat ya. Mana bapak yang mau nanya? Nama dan pertanyaannya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Junaidi, mohon izin bertanya. Silakan Pak Rafiq. Bagaimana cara membiasakan hati untuk bersyukur, terutama ketika lingkungan sekitar kita suka mengeluh terus. Wah itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, untuk kesempatan bersama Ustadz Ramli Ahmad bisa menjawab. Oke, baik. Alhamdulillah ini luar biasa pertanyaannya nih. Dari tadi luar biasa semua. Dan kita lihat jawaban Al-Quran Bang David. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Pertama kita tes dulu nih akar masalahnya bagaimana gitu. Yang apa kita keluhkan. Bisa jadi suatu hal yang diberikan kepada Allah kepada kita yang kita lihat jelek itu ternyata baik menurut Allah untuk diberikan kepada kita sehingga Allah berikan kepada kita. Jelas ayatnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi perkara yang kamu benci, perkara yang kamu cemohkan, hal yang tidak kamu inginkan itu menimpamu. Tapi ternyata menurut Allah baik buat kamu, maka Allah berikan kepadamu. Nah kalau kita sadar akan hal itu, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Insya Allah tidak ngeluh. Karena di balik keluh kesah kita ini akan ada yang manis-manis.
Yang manis-manis Bang David. Ya. Sehingga ketika pertolongan Allah yang kita lihat terkadang yang sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya bisa jadi hal yang kamu lihat enak banget. Kelihatannya teman-teman ini luar biasa nih, punya mobil baru, jadi peringkatnya lebih tinggi dari kita. Ternyata tidak baik menurut Allah buat kita. Maka Allah tidak berikan kepada kita. Jangan keluh kesahkan yang itu. Sementara sekarang sekitar kita ini mengeluh mulu. Maka ingat bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, tapi dilengkapi oleh iman. Kalau berdasarkan dengan iman yang sudah melihat masalah itu, yakinlah bahwa sesungguhnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita mampu menghadapi itu tanpa masalah apa-apa. Karena iman yang berkata. Baik, Masya Allah. Ustadz, kalau lingkungannya toksik gimana Ustadz? Ini kan ngomong lingkungan ya. Lingkungannya itu toksik tuh bahasa anak zaman sekarang nih. Lingkungannya ini nggak kondusif, negatif banget, ngeluh mulu. Kitanya kan boleh nggak kita tinggalin lingkungan itu Ustadz? Oke. Ya, artinya kita menjauh dari mereka untuk menjaga hati kita supaya nggak ikutan ngeluh. Karena kan kadang-kadang suka ke bawah-bawah Ustadz. Gimana Ustadz? Oke. Jawaban baginda Rasulullah, sunnah kita hijrah dari satu tempat yang tidak baik, bukan tidak baik, yang kurang baik Bang David. Yang kurang baik ke tempat yang lebih baik. Contoh, tadi Bapak di tempat ini sholat dikatakan sok alim. Zakat atau sedekah dikatakan sok rajin, sok begitu. Nah, pindah ke tempat yang lain yang lebih mendukung, ternyata Bapak lebih dibutuhkan, Ibu lebih dihargai, maka silahkan carilah di mana tempat Bapak Ibu lebih dihargai. Karena banyak orang terkadang memanfaatkan Bapak Ibu tapi tidak bisa untuk bisa diberikan manfaat oleh kita sendiri. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi Pak siapa Rafiq ya? Iya. Ya, Pak Rafiq ya. Jadi tadi bapaknya tetap istiqomah dengan selalu bersyukur, tapi bisa jadi saya ingat ada sebuah pepatah pada saat kita masuki satu tempat, di mana tempat itu kelam, ya, seperti nggak ada cahaya. Anda mesti lihat ke diri Anda, jangan-jangan Andalah cahaya buat lingkungan. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Keren. Silakan angkat tangan yang mau bertanya lagi, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rujhan, ya, jamaah Masjid Baitur Rahman. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana mengatasi anak yang sering mengeluh, kemudian malas-malasan belajar dan lain sebagainya? Apakah harus dibawa ke psikologi anak atau lain sebagainya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak namanya siapa? Waalaikumsalam. Nama Bapak? Dede Rujhan. Pak? Dede Rujhan. Pak Deden. Dede. Oh Dede. Ya. Pak Dede. Oke, terima kasih Pak Dede. Silakan Ustadz Abdul Kafi, fadhol. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan Pak Dede masih berkaitan tadi sebenarnya dengan Pak Rafiq. Bahwa yang namanya anak muda atau anak-anak, biasanya dia akan mengikuti apa yang dia lihat, apa yang ia kagumi. Betul? Maka salah satunya adalah berikanlah tauladan kepada anak terlebih dahulu daripada orang tua. Ya, karena orang tua adalah sosok yang pertama kali dilihat oleh anak. Kita juga sebagai ustadz, sebagai kiai, misalkan berat Pak ujiannya, jangan sangka ujian kita nggak berat, berat banget sebenarnya. Godaan ini, godaan itu, ya, godaan ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha untuk menjadi tauladan dalam hal, ya, kebaikan dan juga menjauhkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, apalagi dengan melihat sosok ayah yang tak pernah mengeluh, terpatri di dalam dirinya bahwa oh iya, saya akan menjadi seperti sosok ayah saya yang walaupun saya tahu di belakangnya ditusuk daripada banyak sekali beban, banyak sekali pedang, tombak yang tertusuk di belakang di sini, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Tak kala aku minta jajan kepada beliau, beliau selalu bilang, nanti nak, insya Allah papa kasih. Padahal ayah tersebut belum memiliki uang. Tak pernah mengatakan bahwa nanti papa lagi nggak ada uang, nanti kamu harus sadar diri, kamu orang miskin, kamu orang fakir. Enggak. Tapi menjadikan keluh kesah itu seorang ayah
bukan kepada anaknya, bukan kepada yang lain, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak pernah orang tua memperlihatkan kesulitan kepada anak, sehingga contoh itu bisa dilihat oleh anak dan anak pun akan mengikuti daripada perbuatan orang tuanya. Yang kedua, sekolahkan dengan sekolah yang baik, yang minimal ada agama. Karena pada zaman sekarang agama itu adalah salah satu ujung tombak benteng utama anak-anak. Kalau anak-anak kita Pak, misalkan sekolah pulang, misalkan berangkat jam 7 pulang jam 10, hanya belajar umum saja. Tapi agamanya tidak ada, maka masukkanlah ke dalam nilai-nilai agama. Dengan begitu akan menjadi benteng untuk anak kita. Sehingga anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan jangan lupa ajarkan juga sholat. Nabi itu idza hazabahul amr sholat. Kalau Nabi itu lagi ada perkara yang berat, beliau nggak curhat kemana-mana, beliau sholat. Karena di dalam sholat ngajarin sabar. Di dalam fikih diajarkan ada namanya sakatatus sholah. Apa itu? Diam pada saat sholat. Ada namanya tumak ninah, nggak buru-buru. Ini kadang-kadang ada, giliran arisan buru-buru udah telat sholatnya, cepat banget, udah kayak gagak lagi melatuk. Ada yang begitu di sini? Ada. Mulu bacanya 5 waktu sholat, bacanya kulhu sama ina atoina. Kalau enggak wal asri. Biar apa? Biar cepet Pak Ustadz. Giliran karaokean aja lama. Iya. Sholat kagak, sedekah kagak, jaga kemaluan kagak. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij dan lain sebagainya. Jaga hak-hak yang lain enggak kagak. Ngeluhnya banyak. Pengen masuk mintanya surga. banyak. Datang ke keluarga. Aduh saya banyak banget nih masalah. Pusing, pala pusing. Di PHK begini-begini. Udah saya enggak kuat dah dalam hidup. Malaikat denger. Kata malaikat, cabut deh nyawanya. Beneran akhirnya. Iya. Kan begitu. Iya. Makanya itu sholat saja menjadi pelajaran buat kita untuk sabar. Jangan sampai kita buru-buru. Jangan sampai kita lalai dalam sholat. Agar kita disiplin menjaga waktu. Sehingga kita mampu menyalurkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya. Kalau kita lagi pusing. Kita datangnya ke keramaian apa ke tempat yang syahdu? Yang syahdu, yang sunyi, ya. Yang sunyi, yang nikmat, yang enak, yang dimana hiruk pikuk dunia itu sudah kita tinggalkan. Kadang-kadang healingnya pergi ke gunung, pantai. Sekarang trennya Pak, healingnya kan pada mana? Camping, ke gunung, ya. Bukan nyari dedemit ya, bukan. Ya, tapi ini kita dalam rangka tadabbur alam sehingga kita menenangkan pikiran kita, ya. Kita mampu untuk apa? Untuk muhasabah diri, berkaca diri, ya. Boleh nggak kita bawa anak ke psikolog? Boleh. Jawabannya boleh. Boleh, agar mengetahui tuh karakter anak tuh condongnya kemana, buruknya kemana, sehingga ada tindakan preventif yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar anak kita tidak terkena penyakit namanya toksik. Apa itu? Racun. Anak zaman sekarang Ustaz David, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ngeluh aja ngomongnya jorok. Allahu Akbar. Iya, jarjur. Iya kan gitu, dipleset-plesetin sama dia. Iya, ngomongnya istilahnya hal-hal yang buruk. Nah ini jangan sampai. Iya. Itu jadi ya pergaulan harus kita jaga, harus kita kontrol ya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, yang tadi saya kasih garis bawah, anak itu cerminan orang tua. Jadilah orang tua itu orang yang pertama tempat anak mengadu. Anak jadi orang tua, jadi orang yang pertama tempat anak curhat. Tahu kondisi anak, tahu keadaan anak. Jangan sampai anak kita nanti dia mendem masalah sendiri. Makanya gak heran zaman sekarang banyak anak-anak muda usia sekolah yang stres. Ya, punya mental problem, pergi ke psikolog. Kalau memang seperti itu ya harus dijalani. Tapi balik lagi, kuncinya ada pada orang tua. Baik, kita habis ini akan belajar baca Quran bersama dengan guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ayu rambutnya dikuncir, cakep. Kita ngaji yuk, hayo. Sama Kiai Munawir, ngaji. Bocah cilik-cilik lungguh dare
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Allah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang hadir di Masjid Baitur Rahman, insya Allah hidupnya berkah. Mudah-mudahan punya wah, mudah-mudahan anaknya soleh dan soleh. Insya Allah matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang mudah-mudahan masih jomblo Allah kasih jomblowati. Yang masih duda Allah kasih. Aminnya kenceng banget. Allah. Itu Yang- masih jomblo bagaimana itu kiai itu? Yang duda insya Allah dikasih janda. Ya amin. Ya Rabbal Alamin. Tahadus bil imah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong. Iya ya. Pada kesempatan kali ini kita mau ngaji bareng-bareng. Bukan saya ngajarin. Kalau ngajarin ilmunya kebanyakan Bun. Ya. Bun. Ya. Bun. Ya. Ini ditanyain begitu banget. No. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mau ngaji bareng surah Ad-Duha. Understand? Yes. Ayatnya number 4. Understand? Yes. Nenek-nenek bisa bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Ayatnya number 4. Understand? Yes. Mama. Tuh 2, 3. Mama. Bapaknya ngiri kalau nggak disebutin. Ya kagak coba mau. tes. Nah bapaknya biar kompak apa kagak gitu. Ya. Apa. Tuh 2, 3. Apa? Ya Allah, bajunya seragam kayak TK. Insya Allah berkah ya. Amin ya Allah. Dengan Amin ya Allah. Al-Quran mudah-mudahan dapat syafaat nanti di yaumul akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tuh 2, 3. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika rabbuka fatarda. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bu, Ya, udah bisa? udah. Alhamdulillah. Pak, udah bisa Pak? Udah. Yuk pulang, yuk pulang. Allah. Ya pun. Ya, orang udah bisa kan? Ya Allah. Mari kita bareng-bareng. Sebelumnya kita mau nyoba dulu ya. Atu aja, atu. Yang mana? Atu aja. Yang nenek. Iya coba. Ini, ibu, ini. Ya. 1, 2, 3. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah. Terus? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah.
Sadaqallahul azim. Namanya saha, Bu? Evi. Evi, cinta yang pertama. Nah, ya. Bu Evi pakai kacamata, padahal suami paling nggak suka kalau istrinya pakai kacamata. Hah? Karena bangun tidur nyari kacamata, bukan dari suami. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, tadi sudah diwakilkan oleh Bu Evi, luar biasa ya, masya Allah, udah cantik, membacanya cantik ya. Di sini ketika dibaca nih ada khair, ya jangan dibaca khair, tidak boleh dibaca imalah. You understand imalah? Yes. Imalah itu miring, you understand miring? Nggak boleh dibaca khair ya. Nah kalau bahasa Arab mah silakan ya bikhair gitu ya. Kalau Al-Quran, memang ilmu tajwid itu ngurusin buat bacaan Al-Quran. Ya, makanya kalau Al-Quran bacanya tidak memakai ilmu tajwid, maka fatal di situ bacanya. Understand? Yes. Ini kalau ngaji serius begini kagak danta, Pak. Ya Allah. Kagak danta. You know danta? Yes. Ya danta orang Tangerang mengerti ya. Orang Tangerang ngerti kagak? Orang Badr nah, iya, itu ya orang Allah. Bekasi itu. Ini kalau di dalam ilmu tajwid dibaca mad lin. You understand? Yes. Lin itu lentur. Oh. Lentur. Lemas lempeng. Ya Allah. Ya. Orang lemes lempeng lagi. Udah kenceng salah lagi. Dibaca lentur, dibaca khairun. 1, 2, 3. Pakai i ya, jangan pakai e. Ntar kalau pakai e, syaiton kan begitu ya. Khairul. Tuh 2, 3. Khairul. Nah, di sini ada namanya tanwin. Baru ditanya tanwin apa? Baru tanwin dong. Understand? Ya Allah. Di sini ketika tanwin bertemu dengan lam, maka dibaca idgham bila guna. Lah kan di situ ada syairnya. Wadghim bila gunati milami wara wal qalbu'in wa qalbu'in dabakil mimmanzu kira gitu. Lah kalau bahasa syair boleh, Pak. Iya. Kalau Al-Quran baru nggak boleh ya. Kalau Al-Quran nggak boleh. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini tanwin ketemu lam dibaca idgham bila guna. Sehabis itu hurufnya ada 2 yaitu lam dan ro. Setelah ini baru baca doa. Kalau doa tangannya diangkat. Udah ketahuan. Kiai makasih banyak ilmunya Kiai. Ini surah yang sering dibaca juga ya. Duha walaili itu. Tapi juga ada kan qiraatul sab'ah, cara bacanya juga beda. Kadang ada yang wadduha walaili idza saja. Kan ada juga kayak gitu ya. Iya. Dalam qiraat sab'ah ya. Oke, baik. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam nanti ya. Sekarang karena waktunya udah terbatas, tapi terima kasih banyak. Sama-sama, barakallah, alhamdulillah. Masyaallah. Ibu-ibu kita mau pulang. Iya, mau pulang ini. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Baitur Rahman dan juga seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia di seluruh Indonesia. Hari ini kita mencoba untuk memaknai setiap masalah dalam kehidupan kita harus kita hadapi dengan tidak hanya kesabaran tapi juga syukur. Kenapa? Dengan mengingat-ingat banyak nikmatnya Allah akhirnya memperkuat diri kita untuk tidak ngeluh. Karena masalah yang kita hadapi itu nggak ada seberapa dibandingkan dengan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Makanya Al-Quran mengingatkan kita, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
Bagaimana nikmat mana lagi yang mau kudustakan? Begitu banyak nikmat Allah berikan pada kita. Baik, untuk itu di penghujung acara mari sama-sama kita berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz. Silakan Fadol Ustaz. Fadol. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil. Sahhil alaina kull asir. Sahhil alaina kull asir. Sahhil alaina kull asirin bijahil bashir nadhir. Allahumma ya fattahu ya alim ya razzaq ya karim ya qawi ya matin. افتح علينا فتحا قريبا وارزقنا رزقا حلالا مباركا بغير حساب واكفنا شر الخلق والحساد أجمعين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. حصنت لنا وإياكم بالحي القيوم لا ينام ودفعت عنا وعنكم السوء بألف ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Terima kasih banyak para guru-guru. Terima kasih Ustaz Ramli, terima kasih banyak Ustaz Abdul Kafi, Kiai Munawir Ngajir. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan dan terima kasih untuk seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman dan juga untuk Anda pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Mari sama-sama kita banyakkan rasa syukur kita, tanamkan rasa syukur dalam hati kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai memaknai setiap kehidupan kita dengan bijak. Dan yakinlah dalam setiap kesulitan yang kita hadapi pasti akan hadir bersama dengan kemudahan. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين.